Mari kita jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan bersama. Cuci tangan secara teratur dan membersihkan lingkungan sekitar untuk mencegah penyakit. Dengan langkah kecil ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke teman-teman, hari ini kita membahas tentang dampak jejak karbon. Oke yuk kita simak videonya, gaskeun. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pernah nggak sih kalian dengar tentang carbon footprint? Jadi, carbon footprint itu adalah jejak karbon yang dihasilkan oleh manusia di kehidupan sehari-hari. Nah, kecil-kecil gini, tapi kalau nggak diperhatiin, dampaknya bisa besar loh buat bumi kita. Nah, kali ini aku mau bahas gimana caranya kita bisa mulai ngurangi jejak karbon. Itu dari gaya kehidupan sehari-hari dan gimana caranya kita bisa ngajak orang sekitar kita untuk mengurangi jejak karbon. Yuk, simak! Jadi gini, carbon footprint itu adalah jumlah gas rumah kaca yang kita hasilkan. Contohnya, kalau kita naik mobil sendirian, pakai listrik dari energi fosil, atau makan produk yang dihasilkan dengan cara yang nggak ramah lingkungan. Itu semua nambahin jejak karbon kita. Kecil sih per orang, tapi bayangin kalau kita nggak peduli, dampaknya bakal besar banget buat perubahan iklim. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi teman-teman, ada beberapa cara simpel banget yang bisa kita coba. Yang ke satu, pilih transportasi ramah lingkungan. Misalnya, coba deh sekali naik transportasi umum, naik sepeda, atau bahkan jalan kaki. Selain hemat dan lebih sehat juga. Jadi nomor 2 ini hemat energi. Ini gampang banget. Matikan lampu atau alat elektronik kalau gak dipakai. Pakai lampu, hemat energi, atau alat-alat yang lebih efisien. 3. Kurangi penggunaan plastik. Coba bawa tas belanja sendiri. Pakai botol minuman yang bisa dipakai ulang. Atau pilih produk yang kemasannya ramah lingkungan. Nggak banyak yang tahu, tapi ini bisa bantu banget. 4. Makanan yang lebih ramah lingkungan. Coba makan lebih banyak makanan berbasis nabati. Produksi daging itu nyumbang banyak emisi karbon. Jadi lebih banyak makan sayur atau buah bisa bantu kurangi jejak karbon kita. 5. Kurangi sampah. Mulai dari hal-hal kecil seperti gak buang sampah sembarangan atau coba beli barang yang lebih tahan lama. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Pernah kepikiran gak sih kalau jalan kaki itu bisa bikin bumi lebih sehat? Selain ramah lingkungan, jalan juga bisa bikin kita sehat, hemat uang, dan menikmati lingkungan sekitar. Kalau jalannya dekat, coba deh jalan kaki. Yuk, mulai dari sekarang biar bumi makin menjadi sehat. Kurangi jejak karbon mulai dari langkah kecil. Kamu tim jalan kaki atau masih mager nih? Halo semuanya, pernahkah kamu mengalami hujan deras yang tiba-tiba menyebabkan banjir atau gelombang panas yang terasa semakin menyengat? Semua ini adalah dampak dari perubahan iklim. Apa sih itu cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca yang tidak biasa dan dapat membahayakan, seperti hujan lebat, badai, gelombang panas, dan kekeringan. Dampaknya seperti kerusakan lingkungan, seperti hutan terbakar, tanah longsor, dan gagal panen. Kerugian ekonomi seperti rumah hancur, lahan pertanian rusak, bisnis terganggu. Ancaman kesehatan seperti gelombang panas, penyakit akibat banjir, kekurangan air bersih. Cara mengurangi dampaknya, yaitu bisa menanam pohon untuk menyerap karbon dan mengurangi risiko banjir, dan mengurangi emisi karbon dengan memakai transportasi ramah lingkungan. Membangun struktur tanah bencana seperti drainase yang lebih baik dan bangunan tahan gempa, edukasi dan kemanusiaan,
memahami tanda-tanda bencana dan cara menyelamatkan diri. Perubahan iklim adalah tantangan kita bersama. Kita tindakan kecil, kita bisa mengurangi dampaknya. Karena ini salah satu penyumbatnya air bersih ya guys. Kalian jangan buang sampah sembarangan. Lebih baik kita buang ke sini ya guys. 1. Pencemaran air. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari sumber daya air seperti sungai, danau, dan sumur. Pencemaran air ini dapat menyebabkan kualitas air menurun dan tidak dapat digunakan untuk keperluan manusia. 2. Penghambatan aliran air. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menghambat aliran air sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan genangan air dan kekeringan di daerah lain. 3. Pengrusakan ekosistem. Sampah yang dibuang sembarangan dapat merusak ekosistem termasuk tanah dan air dan udara. Kerusakan ekosistem ini dapat menyebabkan kekeringan dan perubahan iklim. Jangan main air, karena ini dapat menyebabkan kita kekurangan air bersih dan kekeringan. Oh gitu. Iya. Oke deh. Tidak hemat air dapat menyebabkan kekeringan karena beberapa alasan. Alasan utama yaitu penggunaan air yang berlebihan. Tidak hemat air dapat menyebabkan penggunaan air yang berlebihan sehingga sumber air menjadi habis lebih cepat. 2. Kerusakan sumber air. Penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sumber air seperti sumur dan sungai sehingga kualitas air menurun. 3. Pengurangan ketersediaan air. Tidak hemat air dapat menyebabkan pengurangan ketersediaan air sehingga air tidak dapat digunakan untuk keperluan manusia. Nama saya Madani Al-Fajri. Hai, kenalin nama aku Aini. Hai, nama saya Herlina Rasi. Hai, nama aku Sami. Kenalin, nama aku Nadine. Kalian tahu nggak sih kalau pola makan itu memiliki pengaruh besar terhadap jejak karbon? Pola makanan memiliki pengaruh besar terhadap jejak karbon. Contohnya seperti jumlah emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh produksi, distribusi, dan konsumsi makanan. Nah, faktornya ada banyak. Sini aku kasih tahu beberapa contoh faktornya. Pertama, jenis makanan yang dikonsumsi, pola makan yang berpengaruh besar terhadap jejak karbon, terutama produksi dari daging merah. Yang kedua ada transportasi. Karena makanan-makanan yang dikirim dari luar negeri membutuhkan banyak bahan bakar fosil, jadi transportasi ini menjadi salah satu faktor penyumbang emisi jejak karbon paling banyak. Selanjutnya, pengemasan plastik dan kemasan berbasis plastik meningkatkan jejak karbon. 4. Pemborosan makanan. Makanan yang tidak terkonsumsi